Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah baik, sesuai dengan permintaan beberapa teman-teman, meminta untuk diupdate juga B860 HP1 P2. Maka di kesempatan ini saya update ya teman-teman untuk B860H P1 dan P2 tentunya. Di sini sudah menggunakan OpenWRT terbaru yaitu versi 2203.4. Ini adalah versi terakhir yang sementara sekarang ini paling baru di official OpenWRT teman-teman. Nah yang saya update ini adalah versi OC only, jadi disebut dengan OC only 22 ya karena menggunakan base OpenWRT 22. Nah baik, ini tentunya mengikuti updatean sebelumnya di HG680p, di mana rilisnya juga 250423 teman-teman. Di sini kita menggunakan kernel 5.4204 Rere, dan tentunya saya rasa lumayan mantap ya. Selama ini saya gunakan kernel ini tidak ada kendala, baik di B860H maupun di HG680 dan juga di beberapa STB lainnya teman-teman. Nah kita lihat dulu karena memang tentunya sudah OpenWRT 22, maka di sini tentunya sudah menggunakan firewall 4 atau NF-table teman-teman. Nah kemudian kita lihat di bagian sistem log seperti ini. Tidak ada kendala ya, nanti ada saya jelaskan untuk open class-nya. Nah kemudian di bagian net monitor teman-teman di sini sudah tidak ada bandwidth HD dan digantikan oleh connection. Sebenarnya ini adalah bawaan dari OpenWRT official, dimana itu adalah real time-nya ya. Namun real time-nya saya lepas dari sini, kemudian saya gantikan dengan net monitor biar gabung dengan net data dan PNStat. Jadi seperti ini teman-teman. Ini hanya mengukur sementara ya, tidak permanen, dan hanya melihat speed beberapa detik saja, seperti itu. Jadi tidak melihat speed dari jangka waktu tertentu, tapi pemakaian on time. Nah baik, seperti biasa teman-teman, di sini ada net data dan di bawahnya inilah PNStat. Oke, kita lanjut di bagian proses. Tidak ada masalah di sini. Rilis RAM tentunya juga masih sangat penting untuk disertakan. Kemudian di bagian sistem, saya ingatkan lagi ya teman-teman, jangan lupa untuk mengubah time zone sesuai dengan TKP masing-masing, karena di rilis ini saya lupa untuk lupa untuk mengisi di sini. Biasanya saya isinya tuh TKP sesuai TKP saya. Namun kali ini saya lupa. Maklum jika build pertama terlalu banyak komponen serta modul dan optimasi yang harus saya lakukan, sehingga beberapa diantaranya terlupakan teman-teman. Jadi harap diperhatikan di time zone ya, sesuaikan dengan TKP masing-masing. Nah bisa lihat seperti ini. Nah baik, language juga saya lupa ya. Ini nanti jika memilih auto, terkadang ada browser yang mendeteksi kemudian membahasakannya menjadi bahasa Cina teman-teman. Jadi di sini saya sarankan untuk pilih English saja ya. Nah seperti itu. Ini juga saya lupa teman-teman. Nah kita lanjut di bagian administrator. Tidak ada yang bertambah ya, kecuali mungkin di sini sudah ada setting jika kita ingin mengaksesnya menggunakan HTTPS. Oke, kita lanjut di bagian software. Nah di software itu ada penambahan juga, yaitu adanya tombol next di sini teman-teman. Nah bisa kita lihat ke sini. Nah jika seumpama kita pas lagi di bawah sini mau kembali, jika di OpenWRT sebelumnya itu harus scroll ke atas lagi untuk back ya, atau juga nextnya. Tapi sekarang di updatean kali ini sudah ada untuk back dan next di bagian bawahnya, jadi tidak perlu scroll lagi. Ini hanya untuk mempermudah ya teman-teman. Nah kemudian kita lanjut di bagian startup. Di sini hanya ada untuk internet LED indikator ya di B860H ini. Tidak ada startup lain teman-teman. Kemudian di bagian schedule task seperti biasa, FreeSH itu untuk rilis RAM, kemudian berjalan tiap 1 jam, dan PNStat TSH ini untuk mengupdate informasi yang ada di net monitor tiap 5 menit. Seperti itu teman-teman. Nah kita lanjut, file manager tidak ada masalah juga. Kemudian disk manager juga aman ya. Kebetulan di sini saya menggunakan OpenWRT yang terinstall di SD card, dan di bawah ini juga
sementara ada OpenWRT di internal memori. Jadi seperti ini teman-teman. Dan untuk mount point, sebenarnya ini sudah auto mount ya. Namun di sini saya tidak aktifkan teman-teman. Defaultnya tidak aktif. Jadi jika teman-teman ingin mengaktifkan mount point-nya, di sini hanya terdeteksi dua partisi ya, MCBLK0 P1 dan P2. Jika kita ingin mendeteksi atau mounting ke ini ke MCBLK1, itu tinggal centang di sini teman-teman, anonymous mount dicentang, kemudian auto mount file system juga dicentang. Nah, kemudian tinggal save and apply, maka otomatis nantinya langsung terbaca ya. Ini sudah otomatis mounting sebenarnya. Nah, di sini langsung terbaca 1P1, 1P3, 1P4. Seperti itu teman-teman. Nah, misalkan ingin ngebaca ke 1P2 juga bisa, tapi untuk 1P2 itu, atau intinya untuk yang tidak sempat termounting, itu tetap saja kita mounting manual teman-teman. Jadi meskipun sudah otomatis, tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna, semua pasti ada kekurangan. Namun jika sudah di mounting seperti ini, kita sudah bisa langsung mengakses file-filenya di folder MNT teman-teman. Nah, langsung kedetek di sini ya. Oke, kita lihat dulu 1P3 kosong, 1P4 kosong. Nah, untuk 1P2 itu tinggal di mounting manual jika ingin melihat isinya, karena di 1P2 itu untuk OpenWRT berisikan partisi root file system. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jika ingin menghilangkannya lagi, tinggal uncentang dan save and apply, maka akan terhapus otomatis juga foldernya di folder MNT. Oke, sekarang sudah tidak ada, kembali hanya dua partisi, dan kita cek di file manager, folder MNT juga sudah kosong teman-teman. Jadi simple ya, seperti itu. Ingin menambahkan flash disk eksternal maupun hard disk eksternal, itu tidak susah-susah lagi mounting manual, karena sudah ada sistem otomatis. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke AMLOGIC Service. Ini juga tidak ada masalah untuk menginstalnya ke internal memori di B860 HP1P2. Itu tidak ada masalah teman-teman. Yang penting seperti biasa ritualnya harus tetap kita ikuti, yaitu cabut colok pasang SD card ya untuk B860H. Beda di HG680 itu langsung saja cabut SD card dan langsung loading ke internal. Nah, baik, kita lanjut. Shutdown masih, reboot masih, modem. Nah, untuk di modem yang AT message ini tentunya hanya untuk modem rakitan, dan di 4G connection ini untuk modem umum teman-teman. Ini tutorialnya sudah ada di Indonesian Test Channel, silakan ditonton di sana untuk lebih jelas dari penjelasannya ya. Seperti itu. Jika ada yang gagal mendeteksi modemnya di sini padahal sudah menggunakan modem stick atau modem MIFI, itu tinggal lihat aja tutorialnya di Indonesian Test Channel. Di sana sudah saya paparkan cara mengkonfigurasinya, teman-teman. Nah, baik, di sini ada connection monitor. Ini connection monitornya semacam net detector ya. Di OpenWRT sebelumnya itu net detector namanya, teman-teman. Namun di sini kita sudah bisa melihat aktivitas lognya di sini ya. Di sini ada log. Kemudian untuk konfigurasinya juga sudah support dengan modem rakitan. Nah, untuk modem rakitan bisa merestart interface modemnya. Akan tetapi jika modem stick atau modem MIFI itu paling ngerestartnya di interface networknya saja teman-teman. Jadi bukan device-nya yang restart. Nah, seperti itu ya. Cukup centang saja di sini enable dan itu sudah aktif teman-teman. Nah, baik, kita lanjut ke bagian service OpenClass. Nah, tentunya di sini saya sudah menggunakan OpenClass hard mode ya. Jadi OpenClass-nya itu habis-habisan dimodifikasi sampai seperti ini, teman-teman. Jadi di sini sudah tidak terlalu banyak tab dan kita hanya menggunakan tab-tab yang kita perlukan untuk lokal Indonesia ya. Karena kalau untuk lokal China memang harus ada tab streaming di sini, karena kita tahu tentunya di Cina itu YouTube dan beberapa streaming beberapa vendor streaming itu diblokir di sana, teman-teman. Jadi makanya beberapa tool dari sana itu memiliki opsi untuk modifikasi di bagian streaming.
Nah, masih ada yang ingin saya jelaskan di OpenClass ini, berhubung karena OpenClass versi ini teman-teman, versi terakhir itu masih banyak bug, maka di sini ya, saya sarankan untuk pilih firewall redirect, jangan pilih DNS mask redirect. Jika pilih DNS mask redirect, itu nantinya OpenClass-nya jalan, akan tetapi jika di stop, maka DNS-nya langsung dihandle oleh OpenClass, sehingga kita tidak bisa menggunakan browsing ataupun tidak bisa digunakan internet meskipun kita menggunakan koneksi direct, artinya pakai kuota ya, tetap tidak bisa teman-teman, karena memang ada masalah di DNS settingnya. Jadi saya sarankan pilih firewall, dan tentunya ini bukan kekurangan dari firmware ya, tapi memang kekurangannya dari OpenClass-nya teman-teman. Jadi untuk beberapa keluhan OpenClass, silakan teman-teman cek dulu di GitHub-nya Pernesong ya. Nah, disinilah teman-teman bisa lihat apakah bug yang teman-teman temukan itu ada juga yang mengalami di tempat lain. Nah, seperti ini teman-teman. Ini masalah DNS yang saya maksud barusan, itu tidak bisa lagi digunakan ya. Jadi DNS mask bermasalah di DNS setting, DNS master direct maksudnya. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup pakai firewall redirect. Nantilah kita ikuti saja perkembangan dari OpenClass, dan nantinya tentu akan kita update jika sudah ada fixnya. Seperti itu ya teman-teman. Sudah aman di sini, dan untuk teman-teman yang menemukan warning seperti ini juga sudah ada tutorialnya di Indonesian Test Channel ya. Biar OpenClass-nya yang sudah support NFTable betul-betul jalan sempurna, dengan juga menggunakan menggunakan NFT teman-teman, NFT set. Jadi sebentar saya cek dulu ya NFT. Nah, di sini nanti tidak ada warning ya jika sudah support NFT. Namun jika belum support NFT, tentu nanti akan ada warning teman-teman. Nah, contoh di sini. Nah, di sini tidak ada warning, berarti ini sudah full support NFT ya. Ini tadi saya kira warning itu, ternyata bukan. Nah, ini tidak ada warning ya. NFTable sudah menggunakan NFTable dan tidak ada warning tentang NFT set. Biasanya ada NFT set, karena tidak support maka dia alihkan ke IP set. Ini juga sudah saya sertakan filenya di Indonesian Test Channel serta pembahasannya. Silahkan teman-teman cek lagi di channel tersebut. Nah, baik, kita lanjut di base 64 dekode aman juga, tidak ada masalah. Selanjutnya zero tier dan terminal tentunya wajib kita sertakan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Untuk bagian network di interface-nya seperti ini. Kemudian di sini ada tabel routing, sudah ada IP6, IPv6 rules juga di sini. Akan tetapi di bagian DHCP DNS ini sangat banyak penambahan teman-teman. Di sini ada SRV, tapi entahlah ini apa ya, MX, SRV, IPset, kemudian PXE ya, seperti itu. Nah, ini IPset ini yang sempat juga membingungkan saya, karena di bagian firewall itu tidak ada IPset di sini. Itu juga ada IPset di sini teman-teman. Entahlah itu buat apa ya, sepertinya dua tapi beda menu teman-teman. Jadi seperti ini tampilan di OpenWrt 2203.4 ini. Nah, baik, berhubung karena memang ini adalah WiFi off, maka di sini tentunya tidak ada interface untuk wireless teman-teman. Jadi seperti itu ya. Silakan teman-teman yang menggunakan B860HP1P2 mencoba firmware ini, mudah-mudahan saja bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.